Sesaat lagi kita ikuti majalah udara Sahabat Damai. Sahabat Damai, sahabatnya perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kami berdua dalam acara kesayangan kita, Sahabat Damai, sahabatnya perdamaian. Bersama saya Anissa Nurdini dan rekan saya Sandy Badranaya akan nemenin para sahabat damai selama 30 menit ke depan. Kali ini tema kita agak unik nih. Dia nggak berhubungan langsung dengan perdamaian, tapi penting banget buat diketahui sama para sahabat damai, baik cewek maupun cowok. Iya, kita bakal ngebahas tentang perempuan dan kesehatan reproduksi. Karena itu penting banget buat diketahui sih memang. Biasanya kan kita pas beranjak dewasa banyak tuh yang berubah dari badan kita, khususnya buat remaja putri nih. Nah, untuk edisi Sahabat Damai kali ini, kita bakal jelasin banyak tentang kesehatan reproduksi. Jadi, pertanyaan-pertanyaan para sahabat damai bisa kita jawab di sini. Yuk kita langsung dengerin aja curcolnya yang bakal ngebahas tentang pengalaman pertama haid. Nah loh. Yuk. Sahabat damai, ini cerita pengalaman pertama waktu aku haid. Waktu pertama kali aku mengalami yang namanya haid nih ya, gubrak banget deh pokoknya. Waktu itu, aku belum ngerti tentang apa itu haid, gimana rasanya, apa penyebabnya, dan bla bla bla. Waktu itu, aku lagi tiduran di kamar, sambil mainan HP, gak terasa kayaknya ada sesuatu yang mengganjal, kayak basah-basah gimana gitu. Perasaan aku gak ngompol deh, tapi kok basah ya? Pas aku liatin, ternyata ada darah. Oh my god, aku panik banget. Kenapa bisa ada darah ya? Aku bingung banget, aku takut terjadi apa-apa. Sahabat damai, gak terasa aku teteskan air mata. Aku bingung, panik, resah, juga gelisah. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada aku? Sampai 2 hari ini, aku belum juga tahu apa penyebab semuanya. Pengen cerita sama nyokap sih, tapi bingung juga. Aku malu. Akhirnya, aku beranikan diri deh ngomong sama kakak aku. Kata kakakku, itulah yang namanya haid, yang setiap wanita pasti mengalaminya. Hah? Haid? What is haid? Terus kakakku cerita bahwa setiap perempuan di usia tertentu pasti akan mengalami siklus yang namanya haid. Jika perempuan sudah haid, harus berhati-hati menjaga organ tubuhnya, termasuk di area penting perempuan. Sahabat damai, sedikit demi sedikit aku mengerti tentang haid. Dan kata kakakku, agar darah haid gak kemana-mana, aku disuruh pakai roti. Tanpa basa-basi, aku langsung deh beli roti. Tapi, aku bingung juga sih, roti apa ya? Terus, aku pilih aja di roti yang ada mesesnya. Pasti lebih enak. Pas udah nyampe rumah, ternyata malah aku diketawain sama kakak aku. Katanya, rotinya salah. Terus, aku balikin badan lagi deh. Niatnya sih mau nukerin itu roti sama yang lain. Tapi, tiba-tiba aku di stop sama kakak aku. Aku bingung, emangnya apa salahnya? Bener kok aku beli roti. Terus kakak aku ngomong, bukan roti yang itu sayang. Terus yang mana dong? Rotinya kurang apa? Bukan, maksud kakak bukan roti itu, tapi roti yang ini. Terus aku diajarin cara makainya juga sama kakak. Pas aku nyobain di kamar mandi, ternyata masangnya masih salah juga. Mana pakai acara kebalik juga lagi. Malu banget deh aku sama kakakku. Saking bingungnya, akhirnya dipasangin deh sama kakak aku. Sahabat damai, jadi tanyakanlah apa yang belum kamu mengerti. Jangan dipendam di dalam hati ya. Ketahuilah sejak dini masalah reproduksi diri, termasuk masalah haid. Karena haid adalah masalah alami yang harus kita semua ketahui. Itulah nostalgia kawan kita saat pertama kali mengalami haid dan beli roti ya. Ternyata yang dimaksud roti itu pembalut ya. Dia saat itu nggak ngerti maksudnya apa. Iya, dan mungkin masih banyak para sahabat damai di luar sana yang sebenarnya kebingungan tentang perubahan yang terjadi pada tubuh para sahabat damai, terutama pada masa akil balik nih. Buat yang laki-laki, suaranya jadi lebih berat.
tiba-tiba ada jakun di leher. Sementara untuk remaja putri, tiba-tiba dapat menstruasi. Bentuk badan juga berubah karena payudara muncul. Tenang, perubahan-perubahan itu normal kok. Semua orang mengalaminya. Rambut-rambut yang keluar di bagian-bagian tubuh tertentu, wajar kok, itu wajar. Itu tandanya harus lebih rajin bersihin badan lagi, biar wangi. Jadi, buat yang sebenarnya malu-malu masih punya pertanyaan tentang perubahan diri sendiri maupun perubahan diri lawan jenis. Dengerin kita terus aja yuk. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu aja lagu yang satu ini dulu yuk. Waktu itu kamu pakai baju merah, yang ku tahu aku pakai baju putih. Kita bergandengan menyusuri kota, dan cinta kita seperti Indonesia. Walau kini kau ada di Wakatobi, yang jelas-jelas aku di Raja Ampat. Luasnya lautan memisahkan kita, oh indahnya bercinta di Nusantara. Kita sepakat bila rasa yang sesungguhnya tak mudah didapat, perlu ada pengorbanan, perlu ada perjuangan, seperti pahlawan. Kita tulis cerita yang takkan kita lupa, bersama di bawah langit senja. Kita nyatakan saja pada mereka lewat sebuah lagu, asmara kau dan aku di bumi Katulistiwa. Kita sepakat bila rasa yang sesungguhnya tak mudah didapat, perlu ada pengorbanan, perlu ada perjuangan, seperti pahlawan. Kita tulis cerita yang takkan kita lupa, bersama di bawah langit senja. Kita nyatakan saja pada mereka dengan sebuah lagu. Kita tulis cerita yang takkan kita lupa, bersama di bawah langit senja, di mana kita nyatakan saja pada mereka lewat sebuah lagu, asmara kau dan aku di bumi yang indah di Katulistiwa. Masih bersama saya Anissa Nurdini dan Sandy Badranaya dalam Sahabat Damai, Sahabatnya Perdamaian. Kita baru saja mendengarkan lagu Asmara Nusantara dari Budi Doremi. Dan kita masih bicara tentang topik kita hari ini, yakni kesehatan reproduksi khususnya bagi remaja putri. Kenapa kita bakal ngebahas itu hari ini? Karena kesehatan reproduksi itu sangat amat penting. Banyak pertanyaan yang muncul dari para remaja masalah kesehatan ini. Tapi karena pada malu nanya misalnya, jadi disimpan sendiri. Dan kadang-kadang malah jadi bingung sendiri. Yang bingung jadi nggak damai dong. Makanya kita di sini untuk mendamaikan para sahabat damai dengan kebingungan para sahabat sendiri nih, menyoal kesehatan reproduksi. Habis ini kita dengerin bareng yuk suara santri yang bakal ngocol tentang alat reproduksi dan pendapat mereka tentang itu.
Tahu nggak apa itu yang dinamakan alat reproduksi? Ini masalah vital ya. Alat reproduksi itu ya alat vital bagian dari manusia itu, alat vital dari manusia lah. Alat reproduksi itu untuk menghasilkan ya anak nantinya itu kan, untuk memperbanyak keturunan lah istilahnya. Menurut saya alat reproduksi itu ya suatu alat itu untuk mereproduksi ya begitu. Mereproduksi dalam arti mereproduksi itu ya mengumpulkan mengumpulkan sperma dan ovum, yang pada tujuannya kumpulan sperma dan ovum itu akan menjadi sebuah keturunan begitu. Jadi alat reproduksi intinya perantara untuk membuat keturunan begitu ya, intinya. Perantara untuk membuat suatu keturunan intinya, ya. Garis besarnya alat keturunan untuk membuat keturunan gitu. Ya, itulah para santri yang berbicara malu-malu tentang alat reproduksi kepada manusia. Biar lebih jelasnya, reproduksi sendiri kan asal katanya dari re atau mengulang, dan produksi yang berarti membuat atau menghasilkan. Dari asal katanya udah ketahuan ya maksud reproduksi manusia itu apa, yaitu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Ini keadaan yang sangat alami ya. Tiap orang pasti ada keinginan untuk terus hidup dan memperbanyak keturunan. Karenanya, alat-alat reproduksi ini mesti dijaga dengan baik. Juga sebenarnya nggak aib kok ngebahas tentang alat-alat ini. Ini kan Allah juga yang nyiptain. Makanya, bagus banget nih feature berikut ini yang bakal cerita soal ibu yang ngajarin anaknya tentang pendidikan seksual sejak dini. Yuk kita dengerin bareng-bareng. Anak akan tumbuh menjadi dewasa. Pada usia antara 10 hingga 15 tahun, anak akan mengalami perubahan akan dirinya. Namun, apakah semua anak mengetahui akan masa pertumbuhan pada dirinya? Kali ini, saya akan mengajak Anda untuk menyimak kisah seorang ibu yang mengajarkan anaknya pendidikan seksual sejak dini. Gimana Maria tadi Maria? Maria Anandiaswari Budianta adalah sosok perempuan remaja yang berkecimpung di bidang seni. Sejak kecil, orang tuanya sudah aktif mengajarkan tentang pendidikan seksual. Ceritanya aku mulai berbicara dengan ibuku saat aku umur 9 tahun ya. Dan di saat ini aku nanya, soalnya temanku kan bilang ada insiden pemerkosaan di tetangga aku kan. Terus habis itu aku tanya, itu artinya apa Bu? Gitu. Dan di saat itu ibuku merasa itu saatnya aku belajar tentang soal pubertas. Tapi sebelum itu beliau juga menjelaskan juga gimana perempuan mempunyai itu kelaminnya. Sebelum masa puber, Maria sudah diberitahu gejala-gejala yang akan terjadi serta cara untuk menanggulanginya. Kalau mau hubungan seksual harus umur yang tepat, katanya di atas 20 tahun supaya bisa menjauhi itu kanker cervix. Jadi ibuku open tapi bukan berarti membiarkan anaknya melakukan apa saja gitu. Tetap saja kalau aku mau melakukan sesuatu pasti negosiasi dulu dengan ibuku seperti apa gitu. Kata ibuku juga sebenarnya kalau sama anak-anak mendingan lebih terbuka lebih baik gitu. Soalnya kalau anaknya dibohongin gitu, nggak dikasih tahuin, nanti malah dia mendapatkan informasi dari orang yang salah. Ibu Maria, Melani Budianta, mengungkapkan pengalamannya mengajarkan pendidikan seks ke anaknya. Memang kami mulai mengajarkan kesadaran tentang seks yang terkait dengan gender, artinya tentang konstruksi tentang apa itu disebut perempuan dan laki-laki sejak dini. Tapi itu pun kami merasa agak terlambat. Perkembangan di dunia teknologi, pergaulan remaja sudah sangat berkembang sehingga pengetahuan tentang seks itu mereka bisa dapatkan dari mana saja. Kan Firly itu Elano, tau nggak yang ada tato-tatonya itu? Yang pakai piercing, tato banyak banget itu. Sejak anaknya TK, Melani sudah mengajarkan tentang gender, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai anak perempuan, dia punya kebanggaan harga diri dan tubuhnya tidak menghalangi dia untuk menjadi apa yang dia inginkan. Dan dia harus mendapat hubungan dengan laki-laki yang saling menghormati. Kemudian kami ceritakan, mempersiapkan bahwa seorang perempuan itu nanti bisa hamil kalau sudah, tapi kalau anak-anak belum bisa karena belum terjadi seperti itu. Jadi lalu tentu saja seperti juga pendidikan yang lain, di buku-buku itu kan kita bisa bicara tentang alam. Semua itu bagian dari kehidupan ini, bahwa manusia berkembang biak, binatang juga berkembang biak. Nah, Here I am, inhaling your words.
Kini Maria sudah berusia 18 tahun. Bekal pendidikan seks yang diajarkannya sejak dini menjadikannya perempuan yang mandiri dan paham akan setiap tindakan terkait seksualitas. Jadi sampai sekarang kalau tentang soal masalah tubuh dengan laki-laki itu aku sangat protektif karena aku tahu gimana caranya supaya bisa melindungi diriku sendiri. Soalnya kan kebanyakan anak-anak yang lain yang lakuin seks unprotected sex, nggak pakai kondom atau gimana gitu ya, pokoknya seks bebas ya. Itu karena orang tuanya nggak pernah ngasih tahu. Biasanya di saat anaknya itu pengen berbicara dengan ibunya, pasti ibunya selalu melarang topik itu. Sebaiknya orang tua mengajarkan anak dengan pendidikan untuk lebih memahami akan apa yang baik dan tidak baik untuk tubuhnya. Tidak cukup hanya dengan melarang saja. Jadi, semakin cepat kita tahu tentang kesehatan reproduksi dan seks, sebenarnya lebih baik ya. Kita jadi tahu bagaimana harus bersikap dan menyikapi persoalan seksualitas. Bener banget sih itu. Jadi kita bisa mengendalikan tubuh kita juga lebih gampang ya. Karena udah ngerti banget seluk-beluknya. Untuk selanjutnya dan lebih lengkapnya, nanti kita juga bakalan ngobrol nih sama Ibu Ninik Rahayu dari anggota Komisioner Komnas Perempuan yang bakal ngebahas tentang hak reproduksi perempuan. Bentrokan warga kembali terjadi antara ormas agama dengan warga di Jakarta Pusat. Ah, kenapa sih orang-orang ini? Ada apa sih? Pagi-pagi udah ngomel-ngomel. Itu tuh, lihat berita isinya bentrok melulu. Kenapa sih orang tuh hobi banget mempersoalkan perbedaan? Beda agama, berantem. Beda suku, berantem. Nggak bisa damai apa? Itulah akibatnya kalau melihat pakai kacamata kuda. Kenapa jadi bawa-bawa kacamata kuda? Itu cuman istilah. Maksudnya, kita nggak boleh ngelihat sesuatu cuman dari satu sudut pandang aja. Biar penilaiannya objektif dan nggak jadi salah paham yang bisa memicu perselisihan seperti yang tadi kamu lihat di TV. Oh gitu, bilang dong dari tadi. Perbedaan adalah anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Hargai dan hormati perbedaan untuk terciptanya perdamaian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Search for Common Ground Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi perempuan itu? Ya, terima kasih. Selamat siang ya, para pendengar radio komunitas. Kesehatan reproduksi perempuan adalah kesehatan terkait dengan fungsi-fungsi reproduksi yang hanya dimiliki oleh perempuan. Jadi itu ada terkait dengan siklus menstruasi, kemudian soal kesehatan rahim, kesehatan vagina, kesehatan payudara, dan hal-hal lain yang terkait dengan fungsi produksi dan reproduksi manusia yang memang sangat membutuhkan fisik perempuan gitu, yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Apa pentingnya kita mengetahui atau menjaga kesehatan reproduksi perempuan tersebut? Ya. Pertama adalah karena seperti yang tadi saya bilang, kesehatan reproduksi perempuan sangat terkait dengan fungsi-fungsi produksi dan reproduksi yang hanya dimiliki oleh perempuan. Ini menjadi isu penting karena selama ini dianggap menjadi tanggung jawab perempuan sendiri untuk menjaga, untuk merawat, untuk mendukung supaya fungsi reproduksi ini berjalan, seakan-akan hanya menjadi tanggung jawab perempuan. Padahal supaya ini bisa berfungsi baik, mendapat dukungan yang baik dia bisa berproduksi atau tidak berproduksi, itu bukan hanya tanggung jawab dan peran perempuan, dia membutuhkan peran dan tanggung jawab semua pihak. Itu satu hal. Yang kedua, kalau seandainya ada hal-hal yang menyebabkan kesehatan reproduksi perempuan itu tidak bisa dipenuhi secara sebagaimana yang diharapkan oleh pihak yang berkeinginan mereproduksi gitu, yang disalahkan itu langsung perempuan gitu, bukan yang lain gitu. Padahal fungsi reproduksi ini juga ada kaitannya dengan soal bagaimana bukan hanya perempuan yang harus menjaga sendiri fungsi reproduksinya, tetapi juga dipicu oleh berbagai faktor gitu, dipicu oleh berbagai faktor yang selama ini tidak secara penuh memahami tentang kebutuhan ini. Salah satu contoh saja yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan komunitas di masyarakat ya.
Kalau ada perempuan yang haid misalnya, haid itu adalah satu siklus reproduksi perempuan yang kadang-kadang perempuan ada yang memang merasakan sakit, tapi memang juga ada yang merasakan tidak ada rasa sakit sama sekali. Ada yang merasa sakit bahkan sampai pingsan dan seterusnya. Baik yang merasakan sakit maupun yang pingsan dan seterusnya tadi itu, semuanya membutuhkan dukungan bahwa ini masa perempuan beristirahat. Diistirahatkan fungsi reproduksinya gitu ya. Tentu bentuk istirahat itu bisa bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan masing-masing perempuan. Tetapi negara dalam hal ini, karena kebutuhan perempuan itu banyak ya, ada yang memang butuh betul-betul tidur, ada yang betul-betul bisa tidur, bisa juga tidak tidur gitu. Dia cukup bisa bekerja tapi yang ringan. Tapi juga ada perempuan yang memilih tetap bekerja gitu, meskipun sakit dia tahan-tahan. Karena memang sedang ada kebutuhan lain yang dia harus penuhi. Nah, dalam kondisi yang berbagai model kondisi perempuan ketika mengalami menstruasi, maka negara membuat sebuah aturan. Kalau ada perempuan yang sedang menstruasi dan perempuan itu sedang bekerja, berilah dia cuti haid. Ini adalah bentuk dukungan penuh dari negara, bentuk perlindungan pada perempuan terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Tapi kondisi ini, aturan yang sudah bagus memberikan perlindungan ini oleh masyarakat, oleh negara kadang-kadang diterjemahkan secara berbeda. Maksud saya negara yang membuat aturan tapi kadang-kadang negara juga yang melanggar gitu. Misalnya ada kemudian di pemerintahan yang alah nggak usah diambil lah cuti haidnya, karena pekerjaannya numpuk, tanpa perempuan itu ditanya. Kalau kebetulan perempuan itu tidak bermasalah mungkin nggak apa-apa, tapi kalau perempuan itu sedang bermasalah dengan kesehatan reproduksinya karena menstruasi, itu tentu tidak manusiawi dan tidak memenuhi hak perempuan. Atau ada beberapa perusahaan swasta yang mengadu kepada Komnas Perempuan, misalnya mengganti, ya sudah, bagi perempuan yang tidak mau cuti haid diganti dengan uang lembur. Akibatnya perempuan-perempuan yang memang secara ekonomi masih sangat membutuhkan keuangan, meskipun dia sakit ditahan, dia tetap kerja lembur. Ini maknanya adalah mereka tidak memberikan dukungan upaya perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan, karena yang harus menjaga reproduksi perempuan itu tidak hanya perempuan itu sendiri yang harus bertanggung jawab. Semua pihak harus ikut bertanggung jawab supaya dia tetap sehat, tetap dia bisa memberi kelangsungan kehidupan kemanusiaan. Karena kalau semua perempuan sakit kondisi kandungannya, siapa yang menjaga kelangsungan kemanusiaan? Nggak ada lagi. Itu hanya soal menstruasi. Jadi mengganti dengan uang lembur itu tidak bijaksana, karena menyebabkan beberapa perempuan yang memang sedang dalam kondisi membutuhkan, dia memilih itu tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatan reproduksinya. Oke, terima kasih. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Nini Rahayu. Itulah perbincangan kita dalam ngobrol dengan Ibu Nini Rahayu yang merupakan anggota komisioner Komnas Perempuan. Buat para sahabat damai yang belum akrab dengan Komnas Perempuan, itu adalah Komite Nasional Perempuan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ini penting banget, karena masih banyak perempuan yang belum mengetahui hak mereka sebagai perempuan dan sebagai manusia telah terlindungi atau belum. Komite ini menjadi pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM yang berbasis gender. Mereka juga adalah pusat pengetahuan tentang hak asasi manusia, berusaha untuk mengubah dan merumuskan kebijakan serta hal-hal lainnya. Ya, stay tune terus bersama kami, karena kami masih akan ngebahas tentang kesehatan reproduksi bagi remaja putri lebih lanjut lagi dalam tips kita berikutnya. Ya, menarik banget emang. Habis ini, kita dengerin dulu humor sebelum kita lanjut lagi membahas tentang kesehatan reproduksi ini yuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar dengan keluarganya Anita, Pak? Iya, betul. Saya ingin mengabarkan kepada keluarga Anita bahwa sekarang Anita dirawat di rumah sakit, Pak, karena kecelakaan. Wah, kenapa bisa anak saya begitu? Memang betul anak saya itu? Iya, Pak. Kami dapat informasi anak Bapak ini dari dompetnya, Pak. Kami dapat temukan di situ kartu identitas siswanya, Pak. Ya, jalan lantas bagaimana anak saya?
Sekarang kondisi anak Bapak itu sangat kritis, makanya dokter menyarankan untuk segera diambil tindakan operasi, Pak. Ya harus dengan jalan operasi? Iya, Pak. Ya bagaimana caranya? Berapa biaya yang dibutuhkan? Tadi saya menanyakan ke bagian administrasi, Pak. Di sini biayanya hanya 10 juta, Pak. 10 juta? Iya, Pak. Wah, nggak gampang. 10 juta, nah, besar banget itu. Tapi ini kan untuk keselamatan anaknya Bapak. Ya keselamatan anak saya. Iya, Pak. Ya gimana caranya? Nah, Bapak cukup transfer saja ke rekening saya, Pak. Nanti saya yang bantu untuk menyelesaikan administrasi di rumah sakit, Pak. Jadi anak Bapak bisa langsung diambil tindakan. Jadi saya transfer ke rekeningnya Bapak? Iya, Pak. 10 juta sekarang juga? Sekarang juga, Pak. Silahkan. Wah, Bapak. Wah, bahaya. Kenapa, Pak? Bapak. Iya, ini anak saya ada di sini, Pak. Bapak nipu, Bapak. Jangan-jangan Bapak tukang tipu ya, Bapak. Anak saya lagi sehat di sini, Pak. Bapak. Sesama tukang tipu dilarang menipu. Hai para sahabat damai, masih bareng kami Anissa Nurdini dan Sandy Badranaya dalam acara Sahabat Damai, Sahabatnya Perdamaian. Dalam segmen tips ini, khususnya kita bakal ngebahas kesehatan reproduksi bagi remaja putri dan bagaimana menjaganya. Kenapa yang kita angkat adalah remaja putri? Karena masih banyak banget perempuan di luar sana, para sahabat damai, yang nggak tahu hak mereka sebagai perempuan. Juga terkait tema musawa atau kesetaraan gender, banyak persoalan perempuan yang masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Dan sebagai sahabat damai, kita tentu mendukung agar hak-hak perempuan ini terpenuhi dong. Iya. Untuk tips kali ini, kita bakal ngasih beberapa tips atau saran tentang bagaimana menjaga kesehatan reproduksi. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Bagi perempuan dan laki-laki, caranya gampang banget nih. Apaan tuh? Cuci tangan selama minimal 10 detik. Nah, karena itu, kita minimal cuci tangan selama 10 detik dengan air mengalir, sabun, dan memastikan agar sela jari itu telah bersih benar. Punggung tangan pun harus digosok. Untuk sahabat damai perempuan, ada beberapa cara juga nih buat jaga kesehatan reproduksi. Misalnya dengan makan benar, olahraga, jaga berat badan sehat, dan tidur cukup. Menarik ya, bagaimana kesehatan reproduksi itu bisa dimulai dengan hal yang sepele banget, seperti membasuh tangan dengan benar. Dan ini berlaku buat perempuan dan laki-laki loh. Itulah kira-kira hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga sistem kesehatan. Buat yang pengen tahu tentang kesehatan reproduksi lebih lanjut, bisa coba-coba buka website www.kesrepro.info. Dan buat yang pengen tahu lebih lanjut tentang hak reproduksi perempuan, bisa juga buka www.komnasperempuan.or.id. Habis ini kita dengerin yuk hikmah yang ngebahas tentang hak reproduksi perempuan dari perspektif Islam. Yuk kita dengerin bareng-bareng. Hak reproduksi perempuan dalam Islam. Sahabat damai, hampir semua orang mendengar bahwa dalam Islam, hak seorang ibu lebih besar daripada hak seorang ayah. 3:1. Dalam sebuah teks hadis diceritakan, suatu saat ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW, "Siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" "Ibumu." Jawab Nabi. "Kemudian siapa?" "Ibumu." "Lalu ibumu." "Baru kemudian bapakmu dan keluarga terdekat yang lain," tegas Nabi. Penyebutan 3 kali terhadap ibu merupakan penegasan bahwa proses menjadi ibu harus dihormati, diberi perhatian, dan diimbangi dengan perlakuan baik terhadap mereka, terutama yang terkait langsung dengan amanah reproduksi manusia. Dalam konteks sekarang, harus ada komitmen yang jelas dari semua komponen masyarakat untuk mewujudkan hak-hak reproduksi bagi perempuan. Hak reproduksi secara umum adalah keleluasan perempuan
untuk menjalankan fungsi reproduksi biologisnya secara tepat dan aman, baik jasmani, mental, maupun sosial. Secara lebih luas, hak reproduksi terkait dengan kekuasaan dan sumber daya untuk dapat memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesuburan, kehamilan, perawatan anak, aktivitas seksual, serta sumber daya untuk melaksanakan keputusan-keputusan secara aman dan efektif, termasuk pilihan perkawinan. Karena perempuan yang dipaksa kawin misalnya, akan mengalami tekanan psikologis ketika ia harus mengandung benih dari suaminya. Ketika hak-hak ini terpenuhi oleh perempuan, maka kualitasnya sebagai manusia akan terjamin. Dengan sendirinya, manusia yang dilahirkan darinya dan dididik dari asuhannya akan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kualitas yang tinggi dan kemampuan yang prima. Para sahabat damai, itulah hikmah pada hari ini. Gimana kesehatan reproduksi perempuan dilihat dari perspektif Islam, yang juga menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tapi jangan khawatir, ini hanyalah perpisahan sementara. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau umurku panjang, kita pasti berjumpa lagi. Tapi kayaknya mandi di sumur nggak sehat buat kesehatan badan loh. Tapi kalau jumpa lagi, ya pastinya dong. Jadi para sahabat damai, saya Sandy Badranaya dan rekan saya Anissa Nurdini harus undur diri dulu. Jangan lupa cuci tangannya selama 10 detik untuk jaga kesehatan. Kurangi atau hentikan rokoknya. Dan ikuti terus acara kita Sahabat Damai di episode berikutnya. Nggak lupa, makasih buat Search for Common Ground, P3M Jakarta, dan Wahid Institute yang membantu mewujudkan majalah udara ini. Stay cool dan tetap damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlahir dengan derajat yang sama, semua menghamba pada Yang Maha Kuasa. Walau berbeda bangsa, agama dan budaya, tetapi kita sama di hadapannya. Perbedaan adalah anugerah dari Tuhan yang telah diberikan pada setiap insan. Jangan pernah terhapuskan, jangan pernah dihilangkan.